Assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk semuanya. Di sini kami dari kelompok Zada Art akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai software arsitektur dan perhitungan effort pembuatan software tersebut. Untuk yang pertama akan dijelaskan oleh Saudara Taufan Aditya. Untuk Taufan Aditya dipersilakan. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Taufan Aditya Nugroho, NIM 2019-31105. Di sini pertama ada definisi. Nah, definisi software arsitektur itu adalah struktur paling mendasar dari sebuah sistem perangkat lunak. Software arsitektur mencakup framework yang digunakan, database yang dipakai, serta alur bekerja software tersebut. Dengan kata lain, software arsitektur bisa juga disebut dengan blueprint dari sebuah software. Lalu yang pertama ada front end. Dalam pembuatan aplikasi, kelompok kami menggunakan Adobe XD pada front end-nya. Adobe XD adalah perangkat lunak yang bisa digunakan oleh para desainer aplikasi mobile maupun aplikasi lain untuk membuat alur kerja yang lebih baik dan terperinci, sehingga dapat membuat tampilan aplikasi tersebut lebih terlihat nyata dan menarik. Nah, di sini ada contoh desain dari user interface Zada Art, di mana ada mode login, ada mode menu barangnya, dan juga ada prosesi pembuatan pemesanan. Nah, lalu di sini ada desain user interface dari Zada Art, di mana di sini menampilkan mode pilihan pembayaran yang bisa dipilih dan juga proses ketika telah memilih proses pembayaran. Lalu ada desain untuk hasil setelah bayar, di mana apakah saldo itu cukup atau tidak. Nah, lalu ada backend yang akan dijelaskan oleh Saudara Diosi. Untuk Saudara Diosi dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang backend-nya. Backend adalah segala hal yang berhubungan dengan server, misalnya pada situs atau cloud dan database. Dalam pembuatan aplikasi rencana kelompok kami menggunakan MySQL sebagai penyimpanan dan Android Studio sebagai alat menjalankan aplikasi tersebut dengan data model seperti gambar yang ada di PPT kami. Next. Nah, berikut adalah general arsitekturnya. Yang pertama user, yang kedua front end, yang ketiga back end, yang keempat XQRP-nya, aplikasinya. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Zio. Ya, selanjutnya bernilai belum namanya dijelaskan oleh Angela. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Angela Prasetyo. Dipersilakan. Oke, saya Angela Prastio, NIM 2019-31121. Di sini saya akan menjelaskan bagian tentang perhitungan estimasi effort. Estimasi sendiri memiliki pengertian yaitu sebagai sebuah pengukuran yang didasarkan pada hasil secara kuantitatif dapat diukur dengan angka tingkat akurasinya. Penelitian ini mengangkat estimasi effort pada proyek pengembangan perangkat lunak. Effort adalah kerja real yang kita lakukan dalam menyelesaikan proyek. Dan untuk estimasi effort adalah suatu kegiatan melakukan prediksi atau ramalan mengenai berapa banyak pekerja dan berapa lama waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek tersebut. Estimasi effort pada penelitian ini akan didapatkan setelah melakukan perhitungan menggunakan metode Use Case Point atau UCP. Oke, selanjutnya berikut adalah nilai actual effort proyek. Jadi di sini kita membuatnya itu dalam satu proyek itu dalam hitungan jam. Jadi di sini sudah tercangkup hitungan jam dalam 1 bulan. Seperti itu. Dan untuk selanjutnya, dan di sini juga sama, nilai estimasi effort proyek selanjutnya.
Selanjutnya sistem penjualan Zadaar dan melalui beberapa proses, yaitu dengan login, mencatat kode barang penjualan, mencatat nama barang penjualan, mencatat harga barang penjualan, membuat tagihan, melakukan transaksi, dan membuat laporan pembelian. Oke, selanjutnya terdapat proses use case admin. Di sini admin bertugas dalam proses pertama login sebagai admin, kedua melakukan update informasi, ketiga melakukan kelola data barang, dan keempat melakukan kelola data transaksi, dan yang terakhir yaitu membuat laporan transaksi. Untuk selanjutnya, Saudara Zio dipersilakan. Ya, terima kasih Angela. Selanjutnya yaitu proses use case customer. Yang pertama yaitu yang dilakukan customer adalah login sebagai customer. Yang kedua melakukan melengkapi identitas diri. Yang ketiga yaitu melakukan memilih barang. Yang terakhir melakukan transaksi di barangnya. Nah, selanjutnya yaitu proses use case pemilik Zadaar. Yang pertama yaitu login sebagai pemilik Zadaar. Yang kedua, melengkapi identitas diri. Yang ketiga, mencatat terima data barang. Yang terakhir, mencatat terima laporan penjualan. Nah, yang terakhir ini proses use case barang. Yang pertama yaitu menambah barang. Yang kedua, menghapus barang. Yang ketiga, mencatat barang penjualan. Yang keempat, melakukan update barangnya. Yang terakhir yaitu melakukan pengubahan data barang. Nah, yang selanjutnya yaitu proses use case transaksi, yang terakhir membuat tagihan. Yang pertama membuat tagihan, yang kedua mencatat tagihan, yang ketiga melakukan transaksi, yang terakhir yaitu membuat laporan pembelian. Sekian dari kelompok kami Zadaar, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat